Halo, assalamualaikum teman-teman. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Selamat sore. Ini saya barusan pulang ya. Tadi kan saya janji mau bikin kontennya itu siangan jam 10, tapi karena ribut banget ya Allah. Aduh, ini kenapa bungaku? Kenapa bungaku ini kena sapu dia ya Allah. Hasna ini kayak waduh, Hasna deh. Sorry ya teman-teman. Di video kali ini saya mau sharing sedikit ke teman-teman bahwasanya saya tadi itu gini, menyimak channel mana ya tadi yang saya simak itu, menyimak channel, waduh saya lupa ya teman-teman, saya lupa banget sih. Yang jelas gini, kesimpulan dari apa yang saya pahami di channel tersebut bahwasanya hati-hati, be careful teman-teman, hati-hati betul. Ketika kita kok nggak terasa, miring ucapku, kok nggak terasa ngobrolin seseorang ya, oh lo kena diperes gitu. Kita kok nggak terasa ngobrolin seseorang, kalau biasa di kampung itu namanya rasan-rasan. Itu teman-teman hati-hati, karena sesungguhnya kita sedang mendownload nasibnya dia gitu, atau kejadian yang dia alami ke kita sendiri. Nah, ini juga saya gunakan untuk jawaban kepada seseorang yang pernah tanya, lah kamu kok gak suka ya nggak pernah tahu tentang gosip, nggak pernah suka ngobrolin seseorang, itu kenapa? Nah, gini teman-teman, karena saya tahu betul ketika kita ngobrolin bahkan batin aja ya, apalagi ngobrolin aib seseorang. Kalau kita ngobrolin hal-hal yang baik nggak apa-apa dong nular ke kita, alhamdulillah ya. Tapi yang saya maksud di sini itu adalah teman-teman, tak benar no kembangku lo, aku jangan nggak lego. Sudah teman-teman, gini, ketika kita menjudge seseorang batin, bahkan sampai menggunjing dia atau menyebarluaskan aibnya dia ke orang lain, itu adalah proses mentransfer energi buruknya dia ke diri kita sendiri. Dan pernah saya itu dulu sekali dikasih pemahaman sama guru ngaji saya, namanya siapa ya, Pak Sutris ya kalau nggak salah, iya beliau, tapi kitabnya saya lupa, tapi pasti kok. Dan akhir-akhir ini diperbincangkan oleh banyak guru spiritual. Itu gini, seseorang itu kalau teman-teman yang tahu tentang statement ini, tentang peribahasa atau kayaknya hadis, tapi saya belum berani ini bilang hadis karena kayaknya doif, hadis doif atau sahih pun kalau ini membuat kita untuk berhati-hati, nggak salah kan. Saya benar-benar lupa teman-teman, statement ini ada di kitab apa saya lupa, ada di buku apa saya lupa. Yang jelas begini, kalau teman-teman pernah dengar, tolong kasih feedback saya di kolom komentar ya. Seseorang itu gak akan meninggal dunia kalau dia belum mengalami suatu hal keburukan yang seperti dia gunjingkan, yang seperti dia sebarkan aibnya, yang seperti dia cibir. Ya pokoknya itu. Wes intinya ini loh. Wong iku gak bakalan mati. Lek wong iku mang tahu ngilokno wong, ngerasani, kemudian sampai diumbar aibnya, itu dia akan, sebelum mati dia akan ngalami hal itu ngono loh teman-teman. Intinya begitu. Jadi ada seseorang yang suka menggunjing orang lain, mencibir orang lain, apalagi sampai menyebarkan aib dan fitnah. Dia sebelum mati nanti pasti Allah akan ngasih rasa, ngasih keadaan yang sama seperti apa yang dia gunjingkan, seperti apa yang dia umbarkan, seperti apa yang dia negatif thinking kan, gitu loh. Gitu teman-teman. Jadi hati-hati betul. Hati-hati betul. Saya ngomong kayak gini tuh nggak berdasarkan perbincangan itu aja, berdasarkan apa yang saya alami juga sih, gitu ya. Saya alami, kemudian saya itu kayak terasa gitu loh. Kemarin lusa saya memperbincangkan hal ini, tapi terjadi loh dalam diri saya.
Dulu sekali pernah di TPQ ketika saya masih kelas 5 SD, kan saya ikut ngaji kitab ya kalau malam. Itu ada keterangan seperti itu dari guru ngaji saya. Dan akhir-akhir ini saya mendapatkan statement itu dari para guru-guru spiritual. Bahkan para sufi bisa jadi memahami hal ini, tapi ada yang memperbincangkan, ada yang menyembunyikan gitu sih. Jadi itu ya teman-teman jawabannya saya kenapa kok saya itu cenderung selain gak ada waktu buat ngobrol, paling saya ngobrol excited sama orang-orang yang nanya tentang kerjaan saya, dalam tanda kutip itu menjahit. Saya penjahit rumahan teman-teman, saya penjahit rumahan. Saya itu suka kalau diajak ngobrol tentang kain, tentang model-model apa ya, kayak souvenir-souvenir, itu saya excited gitu. Saya nggak bakal berhenti ngobrol hal itu. Tapi kalau begitu ada seseorang yang mulai memperbincangkan seseorang dalam hal yang kurang baik, saya langsung kayak denial otaknya saya itu. Dengan sopan saya pasti beralasan, entah ke kamar kecil, entah ngapain saya pamit. Karena ya itu denial. Saya tahu ketika kita memperbincangkan, menggunjing, menyebarkan aib seseorang yang kita kenal atau yang nggak kita kenal, contohnya artis atau yang lagi viral saat itu, pasti kita sedang mendownload apa yang beliau alami kepada diri kita sendiri gitu loh. Jadi hati-hati betul ya teman-teman. Kadang emang kita nggak kerasa kayak gitu, kita nggak terasa melakukan hal itu. Ya memang itu ujiannya kita ya sebagai manusia. Al insanu mahalul khotok wa nisyan. Kadang kita kecolongan dari kita ngobrol lama-lama menemukan aib seseorang terus kita perbincangkan. Ya itu memang setan itu masuknya halus, membisiki, merayu kita itu sangat halus ya. Jadi celahnya kita sebagai al insanu mahalul khotok wa nisyan itu tadi kita dimasuki di celah yang itu, sementara kita nggak terasa. Begitu terasa, astagfirullahaladzim, setelah kita mengalami hal yang sama seperti seseorang yang kita gunjingkan. Jadi ini saling mengingatkan ya teman-teman. Saya berani bilang karena saya sudah ngalamin dan banyak teori, bahkan guru spiritual yang memperbincangkan hal ini kok banyak fakta yang terjadi. Makanya saya nggak mau teman-teman menjadi seperti itu ya. Oke teman-teman seperjalanan yang sekarang lagi belajar untuk bangkit, untuk memperbaiki keadaan, memperbaiki nasib, untuk menyembuhkan luka di dalam diri kita sendiri. Semangat terus aja untuk apapun keadaannya, apapun kondisinya, ayo tetap semangat, husnudzon sama Allah, sama Tuhan Yang Maha Esa ya teman-teman ya. Saya bisa ngomong karena saya udah ngalami seburuk apapun keadaan di dunia ini. Saya bisa ngomong karena saya sudah menapai hal yang demikian buruknya, hal-hal yang nggak mengenakan, yaitu selain ujian, okelah kita sama Allah, bisa jadi itu adalah ujian untuk kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Bisa jadi Allah itu ngasih tahu ke kita, kamu itu punya hal buruk yang harus kamu tahu, kamu sadari, dan harus kamu berubah. Itu sih yang di sini kita ambil hikmahnya gitu ya teman-teman. Apapun keyakinan teman-teman, apapun kondisinya sekarang, husnudzon sama Allah, sadar, nafas, syukur, hadir di sini saat ini sekarang, itu solusi yang terbaik dan termurah sekali. Bener-bener apa ya teman-teman, bikin kita tenang, bikin kita nanti menemukan jalan pelan tapi pasti. Teman-teman jangan berharap masalahnya teman-teman bakal selesai dengan cepat, instan, enggak. Karena Allah, Tuhan itu pengen kita menikmati prosesnya justru. Karena dengan proses itulah kita mengambil banyak hikmah. Dengan proses itulah kita bisa mengambil kesimpulan bagaimana kita melangkah selanjutnya. Kalau kita ada masalah besar kemudian ujuk-ujuk Allah nolong, ya udah kita nanti nextnya akan ketemu masalah yang sama gitu loh. Karena kita belum tahu, belum menikmati, belum menerima apa yang kita seharusnya terima. Bisa jadi itu adalah sebuah karma leluhurnya kita atau apa, kita serba nggak tahu. Yang penting kuncinya, kata Pak Arif RH vibrasi sama Gus Bahak, beliau menyambungkan apa yang dingendikan sama Gus Bahak. Apapun yang terjadi, jadilah orang baik dulu, husnudzon sama Allah apapun yang terjadi. Nah itulah terbukanya jalan bahwa nanti pertolongan